Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sebelumnya, izinkan saya membuka presentasi kelompok 11 dengan judul proyek kami, yakni kalkulasi hidrasi untuk menentukan porsi ideal bagi manusia dengan sebuah pantun. Di atas kusen ada buah durian, masak cumi dicampur nasi. Untuk Pak dosen yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Perkenalkan anggota kami, yakni saya sendiri, Agatha Chaning Setiandini dengan NIM 161241130, Angelik Pasaribu dengan NIM 161241138, Clarissa Devina dengan NIM 161241143, Silviana Hans dengan NIM 161241120. Urutan ini akan sesuai dengan presentasi kami nantinya. Kita masuk ke bagian pertama, yakni dekomposisi. Dalam kelompok kami, dekomposisi ini merupakan pemecahan masalah yang rumit menjadi masalah yang lebih sederhana. Kami membaginya menjadi 5 bagian, yakni pengertian hidrasi, masalah hidrasi, dampak dari kekurangan hidrasi, dampak dari kelebihan hidrasi, dan mengapa dibutuhkan parameter umum. Masuk ke bagian pengertian hidrasi. Hidrasi merupakan proses penyerapan dan pemeliharaan cairan di dalam tubuh yang diperoleh melalui konsumsi air dan makanan. Selanjutnya masuk ke masalah hidrasi, yakni hidrasi terjadi ketika seseorang tidak mengonsumsi cairan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Ada dua, yakni dehidrasi atau kekurangan hidrasi dan overhidrasi atau kelebihan hidrasi. Dampak dari kekurangan hidrasi ini ada bermacam-macam, yakni ada masalah pencernaan, gangguan ginjal, dan gangguan fungsi otak. Selanjutnya, dampak dari kelebihan hidrasi ada mual dan muntah, kembung, kram perut, mudah lelah, dan pembekakan pada kaki dan tangan. Pada bagian terakhir, mengapa dibutuhkan parameter umum? Ini dibutuhkan karena variasi pada setiap individu berbeda, juga untuk mencegah dehidrasi dan overhidrasi terjadi. Dan paling terakhir, yakni untuk mempermudah pemantauan kesehatan. Lalu, saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu abstraksi. Abstraksi adalah konsep di mana kita menghilangkan bagian-bagian dari persoalan yang tidak penting. Nah, pada proyek kami kali ini, kami menempatkan kelebihan hidrasi atau overhidrasi dan kekurangan hidrasi atau dehidrasi sebagai bagian yang penting yang akan kami bahas. Yang pertama, kelebihan hidrasi atau overhidrasi akan memberikan dampak mual atau muntah, kembung, kram perut, mudah lelah, dan pembengkakan pada kaki dan tangan. Yang kedua yaitu kekurangan hidrasi atau dehidrasi, yang berdampak masalah pencernaan, gangguan ginjal, dan gangguan fungsi otak. Lalu yang ketiga adalah kalkulasi hidrasi ideal. Untuk menentukan apakah seseorang mengalami dehidrasi, overhidrasi atau sesuai dengan takaran ideal hidrasi, maka dapat diterapkan rumus sebagai berikut. Yang pertama, rumus untuk wanita adalah min 2,097 ditambah 0,1609 dikali dengan data tinggi dalam sentimeter, lalu ditambah dengan 0,2466 dikali dengan data berat dalam kilogram. Nah, hasilnya nanti akan dibagi dengan 0,04 karena 0,04 merupakan rata-rata hidrasi pada harian umumnya yang akan menghasilkan kalkulasi hidrasi ideal dalam liter. Yang kedua, rumus bagi pria adalah 2,477 2,447 dikurangi 0,09145 dikali dengan data usia ditambah dengan 0,1074 dikali dengan tinggi dalam sentimeter ditambah 0,3362 dikali dengan data berat dalam kilogram yang nantinya juga hasilnya akan dibagi dengan 0,04. Maka dapat dihasilkan kalkulasi hidrasi ideal dalam liter. Selanjutnya, setelah melakukan abstraksi, kita akan menemukan suatu keterkaitan atau pola. Nah, pertama yaitu ada kesamaan dari kelebihan hidrasi dan kekurangan hidrasi. Baik kekurangan hidrasi maupun kelebihan hidrasi dapat menyebabkan dampak yang kurang baik terhadap kesehatan dan fungsi tubuh. Kelebihan maupun kekurangan hidrasi harus dihindari untuk menjaga keseimbangan kesehatan. Lalu yang kedua, terdapat juga perbedaan dari kelebihan hidrasi dan kekurangan hidrasi. Hasil perhitungan kebutuhan hidrasi bergantung pada variasi orang tersebut. Yang kedua yaitu dampak dari kelebihan hidrasi lebih mengarah pada masalah pembengkakan sel seperti pembengkakan pada tangan dan kaki.
Lalu sedangkan kekurangan hidrasi lebih mengarah pada gangguan fungsi organ seperti gangguan ginjal dan gangguan fungsi otak. Lalu selanjutnya, kita dapat membuat suatu algoritma untuk menghitung hidrasi ideal bagi manusia. Langkah yang pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan. Untuk menentukan hidrasi ideal yang dibutuhkan oleh seseorang, diperlukan data berupa usia, jenis kelamin, tinggi badan dalam sentimeter, dan berat badan dalam kilogram. Yang pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin yang dapat diinput adalah laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, umur. Umur yang dapat diinput adalah umur yang dihitung dari tanggal kelahiran dalam tahun. Lalu yang ketiga, tinggi badan. Tinggi badan yang dapat diinput adalah tinggi badan dari ujung kaki hingga ujung kepala dalam sentimeter. Dan yang keempat, yaitu berat badan. Berat badan yang dapat diinput adalah berat badan yang diukur menggunakan timbangan badan dalam kilogram. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung kebutuhan hidrasi. Dengan menggunakan data-data yang telah diinput oleh user, program dapat menghitung kebutuhan hidrasi yang ideal. Program akan menunjukkan suatu output yang dapat berupa kebutuhan harian yang dibutuhkan perharinya dalam satuan liter. Dan langkah yang terakhir yaitu menyajikan hasil. Hasil kemudian akan ditampilkan oleh program sehingga user dapat mengetahui kebutuhan hidrasi ideal bagi user itu sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke pseudocode dan flowchart dari program ini. Yang pertama, komputer akan mengoutput masukan umur dan user akan menginput umur. Lalu, komputer akan menampilkan masukan tinggi badan dalam senti dan user akan menginput tinggi. Selanjutnya, komputer akan menampilkan masukan berat badan dalam kilo dan user akan menginput berat dalam kilo. Lalu di sini eh, komputer akan mengoutput pilih jenis kelamin satu laki-laki dan dua perempuan. Dan user akan menginput jenis kelamin dalam angka satu atau dua. Selanjutnya kita inisiasi hidrasi ideal sama dengan 0 karena nilai hidrasi ideal masih bergantung pada if dan else. Jika user memilih satu, yaitu laki-laki, maka rumus ideal yang akan digunakan seperti berikut. Dan jika user memilih dua atau perempuan, maka hidrasi ideal menggunakan rumus seperti berikut. Selanjutnya, hidrasi ideal didapatkan dari if else dikali 4 dibagi 100 untuk mendapatkan hidrasi ideal yang sesungguhnya. Dan program akan menampilkan jumlah kebutuhan hidrasi ideal adalah nilai hidrasi ideal yang telah dihitung dalam satuan liter. Selanjutnya flowchart-nya kita akan mulai dengan start. Lalu input umur, tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin. Lalu di sini ada decision atau pemilihan. Apakah jenis kelamin laki-laki? Kalau iya, menggunakan rumus ini. Kalau tidak, menggunakan rumus hidrasi ideal untuk perempuan. Dan kemudian hidrasi ideal dikali 4 dan dibagi 100. Dan nilai hidrasi ideal didapatkan. Dan program selesai. Selanjutnya saya akan menjalankan program Python. Jadi di sini pertama kita ada judul program, yaitu kalkulasi hidrasi untuk menentukan porsi ideal bagi manusia. Lalu kita harus menentukan kamus, variabel apa saja yang kita butuhkan untuk menjalankan program ini dan apa tipe datanya. Untuk umur, tinggi, berat, dan jenis kelamin kita integer. Dan hidrasi total kita menggunakan float karena hasilnya bisa desimal. Nah, di sini ada algoritmanya, yaitu pertama, user akan menginput umur, tinggi, berat, dan jenis kelamin. Lalu hidrasi ideal ini kita inisiasi dulu menjadi 0. Karena nilai hidrasi ideal masih bergantung dengan if dan else yang dipilih oleh user. Jika jenis kelaminnya satu atau laki-laki, maka hidrasi ideal yang digunakan adalah rumusnya seperti berikut. Jika dia user memilih dua, yaitu perempuan, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Dan hidrasi ideal dikali 4 dibagi 100 untuk mendapatkan hidrasi ideal yang sesungguhnya.
Dan akan ditampilkan kebutuhan hidrasi ideal adalah nilai hidrasi ideal dalam liter per hari ini. Nah, sekarang kita akan run. Misalnya ada seorang perempuan dengan umur 17 tahun, tingginya 160 dan berat badannya 50 kilo. Perempuan nomor 2. Nah, kebutuhan hidrasi idealnya adalah 1,09 liter per hari. Lalu kita akan coba untuk laki-laki. Misalnya ada laki-laki berumur 24 tahun, tingginya 170, berat badannya 65. Laki-laki nomor 1. Nah, kebutuhan hidrasi ideal yang dibutuhkan adalah 1,6 liter per hari. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih.